Selamat siang semuanya. Untuk memulai acara ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada hari ini kami bisa dikumpulkan kembali untuk beribadah Tuhan. Siapkan hati kami, telinga kami, mata kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian, layak dipuji dan disembah. Masih semangat semuanya? Lagu kedua kita akan menyanyikan Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Hanya padamu hati
menyiapkan hati kita, mari kita naikkan lagu pujian satu-satunya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semua. Senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam pelayanan ibadah SMPK Baptis Bandung, dan saya diberikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah berkat dari berpegang kepada firman Tuhan. Sebelum saya lanjut di dalam pembahasan firman Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Tentunya itu yang menjadi harapan kita untuk sekolah baptis, guru-guru yang ada, murid-murid yang ada dari kelas 7 sampai kelas 9. Memang kalau dilihat kelihatannya udah kangen banget, ingin ketemu
sekolah secara onsite, tetapi belum bisa karena kita memang masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi memang harus menjadi pesan penting buat kita. Ingat, COVID ini tidak boleh menghentikan setiap gerak kehidupan kita. Dia mengatur kita untuk tidak ke sekolah, tetapi tidak menghentikan total apa yang harus kita lakukan. Guru-guru berupaya keras untuk tetap memberikan pendidikan melalui daring, dan artinya kita masih tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal pendidikan. Jangan putus asa, jangan berpikir bahwa masa depan kita sedang terancam, tidak, karena masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Ya, kita akan mulai pembahasan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya ingin memulai dengan satu pernyataan atau pertanyaan juga adalah, apa firman Tuhan itu? Banyak orang belum memahami tentang firman Tuhan itu apa. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau orang bertanya apa firman, firman itu adalah Tuhan. Kalau kita bicara tentang apa Alkitab, Alkitab itu adalah tulisan-tulisan atau tulisan yang berisikan tulisan-tulisan suci, tulisan suci dari Tuhan yang tujuannya untuk menata kehidupan manusia. Itu Alkitab. Jadi kalau pemahaman kita Alkitab hanya sebatas atau firman Tuhan hanya sebatas Alkitab, itu salah. Alkitab, firman tidak hanya bisa dibatasi oleh Alkitab, tapi firman adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bertolak dari tema dikatakan berpegang kepada firman Tuhan atau berkat dari berpegang kepada firman Tuhan, mari kita bicara tentang berkat dari berpegang kepada tangan Tuhan itu sendiri. Jadi kita sedang berpegang kepada tangan Tuhan, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu di beberapa menit ke depan saya mengajak semua adik-adik sekalian yang ada, baik yang sedang bersama-sama dengan saya maupun yang di rumah, untuk konsentrasi penuh di dalam mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau bicara tentang Alkitab, Alkitab ini terdiri dari 1189 pasal, dari 66 kitab Kejadian sampai Wahyu, 31.171 ayat di dalam Alkitab ini. Jadi janjinya tuh banyak. Kalau kita tidak mendapatkan berkat dari dalamnya, itu tandanya satu, kita tidak pernah buka firman Tuhan, gak pernah baca Alkitab. Karena sedemikian banyak 31.171 ayat di dalam Alkitab. Jadi sangat memungkinkan sekali kita untuk benar-benar bisa bergantung kepada Tuhan. Mari kita akan baca Alkitab kita. Sebagai tema kita pada saat ini terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-17 sampai 24. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 17 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku,
menjadi penasehat-penasehatku. Ayat 17 dikatakan menarik sekali, lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini. Maksudnya apa? Dalam terjemahan Alkitab sehari-hari menggunakan kata tunjukkanlah kebajikanmu kepadaku. Perlihatkanlah kebajikanmu kepadaku, kepada hambamu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Jadi tiap hari kita ini diperlihatkan Tuhan kebajikan Tuhan. Tidak ada satu detik pun yang kita lalui dalam kehidupan ini tanpa kebajikan Tuhan. Karena itu adik-adik sekalian, belajar untuk apa? Berpegang pada firman Tuhan. Ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Taurat-Mu. Bukakanlah mataku, celikkanlah mataku supaya aku dapat memandang keajaiban dari Taurat. Apa itu Taurat? Firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Jadi kita ini minta supaya Tuhan membuka mata kita melihat keajaiban dari Taurat Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena keajaiban dari firman itu sendiri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini hari-hari ini yang dengan gagah mengatakan saya kuat, saya hebat, saya mampu melewati semuanya. Teman-teman atau adik-adik sekalian bisa membayangkan 2019 kita tidak pernah menghayal ada COVID-19 di Indonesia. Walaupun akhir tahun 2019 di Wuhan sudah diberitakan melalui media televisi. Tapi kita tidak pernah membayangkan Indonesia akan masuk. Kemudian pada bulan Maret tiba-tiba kita digemparkan. Ya, bulan Maret ya, itu mulai digemparkan dengan peristiwa ini. Nggak ada satupun yang bisa membusungkan dada dan mengatakan saya jago. Semua takluk. Dari hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita miliki hari ini itu karena keajaiban dari firman Tuhan. Karena itu berpegang. Penting sekali buat kita untuk berpegang kepada firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan berpegang kepada firman Tuhan? Itu pertanyaannya. Apa sih berpegang pada firman Tuhan itu apa maksudnya? Pegang Alkitab tiap hari gitu. Ini pegang Alkitab, kita berpegang pada firman Tuhan. Yang dimaksud dengan berpegang pada firman Tuhan, saya mencatat dua hal. Banyak sih, tapi saya hanya membagikan dua hal pada kesempatan ini. Yang pertama, orang yang berpegang pada firman Tuhan artinya kehidupannya melekat kepada Tuhan. Catat baik-baik bahwa orang yang berpegang kepada firman Tuhan itu artinya orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Melekat itu bagaikan perangko dan sepucuk surat. Itu melekat. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi melekat. Lekat ini artinya bicara tentang hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Enggak ada melekat jaraknya 1 senti atau 1 meter, itu enggak melekat. Melekat itu menempel. Kehidupan kita senantiasa menempel kepada Tuhan. Hari-hari ini tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini kecuali kita melekat kepada Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga selalu berharap dan berdoa supaya kita berada pada situasi krisis seperti ini bisa melewati semuanya. Ya kan, mungkin beberapa teman-teman adik-adik yang sudah bosan tidak jumpa di sekolah. Tidak ketemu dengan teman-teman yang biasa kita bersunda gurau, bercanda ria, bahagia bersama. Ini COVID ini menghentikan semuanya di tahun 2020 ini. Lalu kita bingung, panik semuanya, kacau, stres, depresi dan sebagainya.
Nggak boleh. Tidak boleh itu terjadi. Kita harus melekat kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dari pengalaman ini ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada berkat yang Tuhan akan berikan. Ya kan? Dulu waktu 2019 masih agak kecil-kecil. Pas ketemu, loh udah jadi gede semua gitu. Ya kan? Kok tambah membesar, kecuali Om tidak mungkin. Melebar ke depan iya, ke atas enggak mungkin. Ada berkat tersendiri yang Tuhan siapkan. Jadi apa yang dimaksud dengan hidup berpegang kepada firman Tuhan, artinya hidup kita harus menyatu dengan Tuhan. Menyatu. Di dalam doa, di dalam baca firman Tuhan. Jujurlah adik-adik suka doakan sekolah enggak teman-teman? Atau keadaan bangsa ini yang kita nggak mikirin lagi bangsa orang lain ya, dengan COVID ini kita mikirin bangsa kita yang Tuhan segera pulihkan keadaan yang ada. Karena segala situasi terhenti, segala sesuatu terhenti, ekonomi jadi morat-marit, kacau balau, perdagangan terganggu semuanya. Banyak orang yang mengeluh kenapa tidak bekerja, di PHK, usahanya melemah semua. Banyak yang mengeluh, situasi semakin kacau. Hanya satu, berpeganglah kepada firman Tuhan. Siapa firman itu? Yesus itu sendiri, dialah firman Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan berpegang pada firman Tuhan? Selalu merenungkan Taurat atau firman siang dan malam. Itu yang dimaksud dengan berpegang. Kita tidak bisa dikatakan kita orang yang berpegang, bergantung kepada Tuhan kalau hidup kita tidak mencintai firman. Bagaimana mungkin adik-adik sekalian dikatakan orang yang berpegang pada Tuhan kalau yang lebih sering kita buka adalah WA, chat dengan teman, main game di handphone. Alkitab tidak pernah dibaca. Padahal ada Alkitab di handphone. Oh, rupanya itu cuma tambahan aksesoris atau biar kelihatan agak rohani. Jadi mama nggak terlalu intervensi kita. Ada Alkitab kan di handphone. Oh, selamatlah anak saya bisa baca, sudah rajin baca Alkitab. Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan itu cuma bagian pajangan untuk memanipulasi, mengkamuflase orang. Oh, dia rohani loh, ada Alkitab. Pernah dibaca enggak? Atau sering dibaca enggak? Kalau bilang pernah ya pasti pernah lah. Enggak mungkin enggak lah ya kan. Tapi sering enggak kita baca firman Tuhan dan merenungkannya? Atau yang kita renungkan itu ketakutan kita buat masa depan. Kelas 9 nih ya, sudah mau lulus, mau masuk tingkat berikut lagi. Situasinya masih seperti ini. Bagaimana kita melanjutkannya? Bagaimana nanti kita mau bekerja ke depan? Bagaimana dengan, kayaknya nggak enak kalau saya ngomong, bagaimana dengan pacar gitu, kayaknya nggak enak ya, ada guru, nggak boleh dulu, jangan dulu. Tapi mungkin ada di antara teman-teman yang udah mulai memikirkan ke arah situ. Semuanya panik. Firman tidak pernah direnungkan. Bagaimana kita bicara tentang kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan? Mari kita bahas bersama tentang bagian ini, menjadi penting dalam kehidupan kita. Supaya Alkitab itu tidak hanya sekedar berisikan tulisan-tulisan suci dari Tuhan, tetapi tulisan suci dari Tuhan ini benar-benar itu masuk dan menyatu di dalam kehidupan kita. Gak ada yang tahu menentukan masa depan hidup orang. Gak ada. Gak ada satu orang yang bisa menentukan langkah hidup dia ke depan mau seperti apa. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Urusan kita cuma satu, kita harus sekolah sebaik-baiknya, kemudian berharap kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menentukan jalan hidup kita. Tuhan yang akan membawa kita. Merenungkan Taurat siang dan malam, kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kesukaannya ialah Taurat dan merenungkan itu siang dan malam. Itu ciri-ciri orang yang berpegang pada firman Tuhan. Itu ciri-cirinya. Kalau orang lebih sering menghayal daripada merenungkan firman Tuhan, ngayalin apa gitu, itu bukan ciri-ciri orang yang berpegang pada firman. Kamu lagi apa?
Merenungkan Taurat Tuhan atau merenungkan yang lain? Merenungkan yang lain. Disuruhnya merenungkan Taurat Tuhan, bukan merenungkan yang lain. Tidak usah direnungin yang lain, diratapin, dipikirin, tidak usah. Mari kita berjalan di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang mengatur jalan hidup adik-adik sekalian. Om selalu punya prinsip dalam hidup untuk anak-anak. Silakan sekolah. Sekolah tuh harus benar, serius, nggak boleh main-main. Sekolah tuh harus serius. Tapi Tuhan yang menentukan langkah hidupmu ke depan. Jadi harus seimbang antara kita rajin belajar untuk pemenuhan pendidikan dan rajin mengandalkan Tuhan. Gak boleh pincang. Itu penting. Jadi merenungkan Taurat siang dan malam. Bagaimana cara kita merenungkan Taurat siang dan malam? Merenungkan Taurat siang dan malam itu ya adalah saya selalu ngajarin gini ya ke anak juga, baca satu ayat, jangan banyak-banyak lah, 1-2 ayat, tapi direnungin. Ini bacanya satu pasal, apa ya, kayak orang pintar gitu, hebat loh ya dia bisa ngabisin satu pasal. Tapi nggak ada satu yang nyantol di otak, tahu nggak? Nggak ada satu yang masuk dan mengubah hidupnya, nggak ada. Buat apa? Kita baca satu, kita renungin. Ya kan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungin itu. Yesus itu begitu. Dia datang untuk menyelamatkan, kita renungin. Aduh, terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Itu cara merenungkannya. Saya percaya Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan adik-adik selama kita berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kita lepas dari firman Tuhan, tidak bisa dijamin kira-kira kehidupan kita seperti apa ke depan. Poin terakhir, ya, tidak terlalu berlama-lama saya. Poin terakhir, apa berkat dari orang yang bergantung kepada firman Tuhan? Nah ini penting ya. Tadi kita udah belajar tentang firman itu apa. Kemudian bergantung kepada Tuhan itu maksudnya apa. Sekarang kita bicara tentang dampak dari orang yang bergantung kepada firman Tuhan. Atau berkat dari orang yang bergantung kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 91, kita lihat yang tadi Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan satu meluputkannya. Orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, bergantung dan berpegang kepada Tuhan, yang pertama adalah diluputkan Tuhan. Kita akan diluputkan Tuhan dari hal-hal apapun. Meskipun tidak juga mengabaikan kita hati-hati dalam menjalani hidup, khususnya pada era sekarang, zaman dimana ada pandemi COVID-19. Diluputkan bukan berarti juga kita serampangan hidup, keluar tanpa masker, ya kan, berjabat tangan dengan sembarangan orang, enggak juga begitu. Kita harus punya hikmat dalam menjalani hidup. Apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bagian protokol kesehatan demi menanggulangi pandemi ini harus kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang luputkan. Tuhan yang jaga kehidupan kita. Ada orang yang di anak Tuhan ya, dia telepon saya. Di keluarganya itu gak berani lagi, bahkan dia mau kerja kemana-mana tidak diizinkan. Jadi terlalu parno, berlebihan, tahu nggak? Ketakutannya berlebihan. Jadi keluar rumah pun nggak boleh gitu. Nah, bukan begitu juga. Kita melakukan aktivitas, tetapi kita juga harus waspada terhadap apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi yakinlah Tuhan akan meluputkan kita. Yang kedua adalah apa? Membentengi, meluputkan dan membentengi. Kalau bicara tentang meluputkan gini, saya kembali sedikit ke masalah meluputkan. Ada istilah begini, orang bilang, aduh dia mengalami kecelakaan tapi mujur.
Ya kan? Suka dengar bahasa gitu ya, celaka mujur. Celaka mujur tuh gini, ya dia cuman luka-luka ringan, dia enggak sampai patah kaki atau meninggal. Wah mujur. Sebenarnya bahasanya bukan gitu, tapi bahasanya adalah Tuhan meluputkan. Enggak ada istilah mujur-mujur ya, tapi Tuhan meluputkan kita. Kemudian yang kedua membentengi. Membentengi berarti mengcover kehidupan kita dari segala mara bahaya. Yang ketiga yang penting adalah bila kita berseru, di sini ditulis bila ia berseru, kepadaku, kepada Tuhan, aku akan menjawab. Jadi orang yang melekat berpegang pada Tuhan maka akan mendapatkan jawaban ketika kita berdoa kepada Tuhan. Berikutnya berkat dari orang berpegang adalah aku menyertai dia dalam kesesakan, menyertai dalam kesesakan. Jadi berkat-berkat inilah yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita kalau kita menjadi orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Saya berharap melalui pesan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita semua menangkap intisari dari firman, kita masukkan di dalam hati dan pikiran kita dan percayalah firman ini mengandung kuasa. Dia mengandung kuasa yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tidak akan berkuasa kalau responsif kita itu ngambang. Ya percaya nggak percayalah, pokoknya terserah, nggak bisa. Kita harus benar-benar yakin bahwa orang yang berpegang kepada firman Tuhan adalah orang yang akan meraih berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama di dalam pelayanan ibadah SMP Kristen Baptis Bandung ini Tuhan, dari kelas 7 sampai kelas 9. Tuhan tolong mereka semua adik-adik yang terus menimba ilmu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Harapan-harapan mereka digantungkan hanya kepada Tuhan. Mereka belajar berpegang kepada Tuhan sehingga mereka bisa meraih berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berdoa buat guru-guru yang ada, tenaga pengajar di sekolah ini Tuhan. Dari kepala sekolah sampai semua tenaga pengajar yang ada. Tuhan tolong mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, perlindungan sejati dari Tuhan. Karena walaupun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, mereka masih tetap giat mengajarkan anak-anak melalui daring Tuhan Yesus, atau via online Tuhan. Sebab itu Tuhan bekali mereka dengan kesehatan, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Yayasan yang ada juga Tuhan tetap tolong pakai sekolah ini terus Tuhan, untuk bisa mencetak anak-anak yang dipakai Tuhan kelak kemudian nanti. Berpendidikan yang luar biasa, berprestasi dalam kehidupan mereka. Sehingga satu kata kami Tuhan, nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Stephen telah menyampaikan khotbah untuk hari ini. Untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, mari kita nyanyikan Allah Itu Baik. Menyediakan yang ku perlukan.
Untuk Pak Heru, dipersilahkan untuk memberikan pengumuman. Oke, terima kasih ya teman-teman kalian melayani pada hari ini luar biasa ya. Walaupun kalian yang lain di rumah mereka tetap eksis untuk melayani. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Hizkia Stephen Pele yang pada hari ini melayani kita luar biasa ya. Ya, kalian diberkati, ya pasti diberkati, harus diberkati ya. Tadi paparan yang luar biasa, kalian dikuatkan kembali bagaimana dalam mengatasi kondisi seperti ini, ya tentu berat ya, tapi kita memiliki Tuhan, kita memiliki Alkitab, pegangan yang terus kita akan pegang terus, ya kita terus bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita tidak usah takut ya. Tidak usah ngeluh juga ya, aduh ngeluh tugas lagi. Kadang Bapak lihat, aduh ya anak-anak begitu mau mulai belajar saja udah dikirim, aduh tugas lagi, kasihan juga ya. Tapi bagaimana lagi ya, kita tetap terus eksis, kalian semangat terus ya. Kalian bisa nikmati kegiatan yang ada dengan baik, walaupun kalian ada di rumah gitu ya, jadi kalian tidak bosan-bosan lagi lah ya. Bagaimanapun kita terus tunggu agar supaya nanti kita sudah rindu, anak-anak juga rindu untuk kita bisa bersama-sama di sekolah untuk belajar bersama dengan guru-guru. Memang murid saja yang repot, guru juga sama ya, capek, repot gitu ya. Ya jadi jangan, tidak usah khawatir, tidak usah kalian merasa capek, tapi kita bersama-sama ya, tidak ada capek kalau Tuhan bersama dengan kita ya. Kiranya kalian terus diberkati, Bapak dari Ibu Guru terus akan mendampingi kalian walaupun kami di sekolah, kalian di rumah ya. Kalian terus diberkati, bahkan kita berdoa agar semua bisa berjalan dengan baik ya, orang tua kalian dalam usahanya, dalam bagaimana mendampingi kalian untuk bisa bersama-sama belajar dengan baik ya. Jadi kalian belajar dengan baik, guru-guru mengajar dengan baik, semuanya baik. Kita tunggu waktunya kita bisa bertemu belajar di sekolah. Itu saja yang Bapak sampaikan, kiranya Tuhan berkati ya. Terima kasih. Oke. Tetap semangat ya. Oke, makasih ya.